Halo, apa kabar semuanya? Baik dong pastinya. Baik, baik. Lagi ada sibuk apa kalian? Ya biasalah, kuliah aja sambil bantu-bantu kerjaan nyokap dikit. Kalau lu gimana, Pi? Sama sih, paling kuliah-kuliah aja. Tapi gue lagi ada kepikiran pengen coba jalanin usaha hidroponik. Oh, kenapa mau bikin hidroponik, Pi? Iya, soalnya kan sekarang-sekarang ini pertumbuhan penduduk makin naik. Terus makin banyak orang yang peduli kesehatan juga. Jadi, demand makanan organik juga makin tinggi. Terus apalagi lahan untuk bercocok tanam kan juga makin dikit karena banyak pembangunan infrastruktur gitu. Oh, bener juga. Asik dong, Pi, nanti lu ada kegiatan baru, jagain tanaman seharian. Hah? Ya enggak lah, ribet banget mesti jagain sendiri. Kan sekarang udah ada teknologi. Jadi pekerjaan kayak gitu itu udah bisa digantiin dengan robot. Terus Pia juga jadinya bisa kerjain hal lain yang lebih penting daripada jagain tanaman doang. Ya iya sih, tapi kan ini usaha pertamanya Pia, dan dia juga masih baru dan urus semuanya sendiri. Lagian bukannya kalau pakai teknologi itu investasi awalnya besar ya? Nah, ini nih yang gue bingungin guys. Gue galau mau yang konvensional aja atau mau pakai mesin robot gitu. Sebenarnya gue udah coba riset. Jadi kalau sekarang itu udah banyak penerapan otomasi dalam hidroponik. Tapi yang gue raguin itu akankah hasil panen memberikan kualitas akhir yang sama? Terus akan worth it nggak ya kalau hasil akhir yang gue dapat setelah gue ngeluarin seluruh biaya investasi untuk teknologinya? Bingung banget. Kalau gue pribadi sih, Pi, gue masih standby dengan pendapat gue yang pertama sih. Jadi dalam hidroponik konvensional itu ada namanya nutrient film technique, konsep hidroponik yang mengalirkan nutrisi ke akar secara tipis, sehingga tanaman memperoleh asupan air, oksigen, dan juga nutrisi yang cukup. Nah, proses pelaksanaannya itu diawali dengan pemeraman benih. Alat dan bahan yang dibutuhin itu cuma flanel, nanpan semai, air, dan juga benih. Nanpan semai digunakan untuk proses pemeraman benih, di mana benih akan ditabur di antara sisi atas dan bawah yang telah dibasahi air, serta benih akan disimpan kurang lebih 24 jam. Selanjutnya itu ada persiapan rock wool, sebagai media pengganti tanah yang akan dipotong ke dalam ukuran 2 kali 2 cm dan diletakkan pada nampan untuk dibasahi keseluruhannya dengan air. Potongan akan dilubangi pada bagian atasnya sebagai tempat benih akan disemai. Kemudian tahap selanjutnya itu penanaman benih. Bibit tanaman akan menjadi pecah benih dalam 2 kali 24 jam setelah disemai. Kemudian akan mengeluarkan daun sejati kurang lebih 7 hari. Nah, ketika daun sejati muncul merupakan tanda tanaman siap pindah tanam. Selanjutnya yaitu persiapan air nutrisi hidroponik AB yang diperoleh dengan mencampurkan larutan nutrisi hidroponik dengan skala 1:1 ke dalam air dengan jumlah volume yang disesuaikan dengan kebutuhan. Campuran dituangkan ke tangki air untuk mengalirkan air ke paralon. Nah, di tahap terakhir ini yaitu pemindahan tanaman ke paralon. Setiap tanaman yang memiliki daun sejati akan dipindahkan ke net pot untuk ditempatkan pada paralon. Selama pertumbuhan tanaman, paralon akan dialiri oleh campuran air nutrisi secara tipis dari pompa di tangki. Dan dengan pengawasan dan pemeliharaan secara berkala, tanaman pun akan siap tumbuh untuk dipanen. Oh, jadi kalau bisa gue simpulin, keuntungan hidroponik konvensional atau khususnya hidroponik NFT itu biaya awalnya yang cukup rendah ya, karena pakai alat atau bahan yang umumnya emang tersedia di rumah atau di mana aja. Terus hidroponik NFT ini juga bisa diterapkan di rumah, jadi nggak perlu ada tuh fasilitas-fasilitas khusus. Tapi habis dengerin penjelasan Tepi, waktu dan tenaga yang harus dikorbanin itu besar banget ya, karena prosesnya kan lumayan kompleks dan butuh presisi tinggi. Kalau menurut lu gimana, Jek? Kalau menurut gue ya, gue sih masih lebih prefer kalau lu pakai bantuan mesin-mesin teknologi sih buat usaha hidroponik lu. Misalnya ya ini ada beberapa contoh robot yang dibuat oleh Iron Ox nih. Yang pertama itu ada robot Angus. Jadi dia tuh memiliki lengan robotik yang menangani tanaman pada netpot dengan presisi dan perhatian tinggi. Terus dia juga akan memeriksa keadaan dan mengangkut tanaman sesuai dengan program. Yang kedua itu ada robot Grover, yaitu merupakan tulang punggung dalam otomasi hidroponik, di mana dia akan menavigasi para tanaman ke tempat yang sesuai dengan program. Terus juga ada robot Phil yang dirancang untuk
mengantar dan memonitor kadar air, campuran nutrisi, serta tingkat pH air sesuai dengan modul. Nah terus kalau tadi tapi kan jelasin lebih ke tentang prosesnya. Ini gue mau jelasin dikit lebih ke teknologinya ya yang ada di robot-robot itu. Jadi robot itu dikendalikan oleh artificial intelligence bernama The Brain yang akan memastikan untuk mengatur proses hidroponik secara keseluruhan. Beberapa teknologinya, yang pertama itu pengumpulan data selama masa pertumbuhan tanaman akan dilakukan menggunakan lengan robotik robot Angus untuk memeriksa kondisi dan kesehatan setiap tanaman, lalu kemudian dianalisis. Lalu juga ada sebuah sensor yang terhubung pada tanaman dan akan mendeteksi nutrisi dan tingkat pH air yang mengalir. Dan kalau ketemu yang kurang stabil nih, maka penyesuaian dosis jumlah nutrisi akan secara otomatis dilakukan. Lalu juga ada stereo kamera untuk melakukan scan pada setiap tanaman sampai ke bagian submilimeternya sehingga dapat mendeteksi penyakit pada tanaman. Terus juga ada pemindahan palet, di mana robot Angus itu akan memindahkan palet yang butuh pemeriksaan serta pemonitoran nutrisi dan kadar pH air, sedangkan robot Grover dia akan menangani pemindahan untuk keperluan tanaman baru, sinar matahari, dan juga panen. Terus juga di robot nih, dia juga udah tersedia berbagai jenis modul pertumbuhan yang disusun secara khusus untuk setiap jenis tanamannya. Dan ketika suatu batch tanaman nanti telah dinyatakan siap panen, The Brain akan mengirim perintah kepada robot Angus dan robot Grover yang kemudian akan mengurusnya. Nah, pada masa panen ini, data dari fasilitas produksi itu juga akan diambil, sehingga robot akan mengukur dan melaporkan data setiap harinya untuk dianalisis dan menciptakan proses produksi yang lebih optimal. Kalau bisa gue simpulin, meskipun biaya investasi awal yang cukup besar, tapi penerapan otomasi dalam hidroponik juga memiliki keuntungannya tersendiri ya, di mana tingkat akurasinya tinggi, bisa meminimalisir pemborosan, penggunaan energi, dan pengeluaran gas CO2 yang terjadi sepanjang proses hidroponik. Selain itu, robot bisa mengidentifikasi secara persis berbagai jenis kebutuhan untuk membuahkan hasil yang optimal. Ternyata mau pakai konvensional ataupun otomasi sama-sama ada kekurangan dan kelebihannya tersendiri ya. Tapi kalau dipertimbangin lagi, penerapan otomasi melalui penggunaan robot ini akan menghasilkan tanaman sebagai bahan pangan yang bersifat konsisten, baik dari segi kualitas maupun waktu produksi. Penerapan ini juga meminimalisir biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan hidroponik berkelanjutan. Ditambah lagi, kalau dari tadi dengerin penjelasan kalian dan pertimbangan dari aspek ekonomi, robot tuh cenderung ngasih lebih banyak keuntungan dalam jangka waktu panjang, walaupun pengeluaran dana investasi awalnya besar dan perlu tempat tersendiri. Namun, robot ngasih keuntungan berupa penghematan air sampai sebesar 90% dibandingkan metode konvensional dan penghematan dalam segi penyewaan tenaga kerja juga. Robot mampu memberikan hasil produksi dengan jumlah 30 kali lipat per acre apabila dibandingkan dengan metode konvensional. Kayaknya kalau dari hasil diskusi kita hari ini, gue akan milih pakai otomasi aja deh. Terima kasih ya teman-temanku yang udah mendengarkan dan memberikan pendapat. Kalau gitu gue live duluan ya, mau diskusiin soal hal ini lebih lanjut. Bye-bye, thank you. Bye, thank you Thank you semuanya. juga. Saya Sylvia dengan NIM 545190003. Saya Stevitus dengan NIM 545190021. Dan saya Jennifer Daren Grisi dengan NIM 545190032 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Salim atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih dan sampai jumpa.